Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga kita dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Jak Habitat. Apa itu Jak Habitat? Beberapa hari terakhir ini saya yakin bagi Bapak Ibu yang rajin berselancar di media massa, terutama media online, sudah mendengar atau membaca tentang konsep perumahan di DKI Jakarta yang di-branding dengan nama Jak Habitat. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru hari ini mendengar, silakan browsing Jak Habitat, JAKHABITAT. Bapak Ibu, dalam konsepnya, Jak Habitat ini membangun semangat, memberikan solusi perumahan dan permukiman terjangkau, menjadi lebih mudah diakses masyarakat. Jak Habitat juga dikatakan sebagai identitas yang memayungi semua program perumahan dan permukiman di DKI Jakarta, tentu saja dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman. Jadi semangatnya adalah memayungi semua program perumahan dan permukiman secara terintegrasi. Kalau kita bicara tentang perumahan dan kawasan permukiman, ini cakupannya sangat luas. Kita coba menelisik mulai dari definisi. Pertama, istilah perumahan. Perumahan adalah kumpulan rumah. Ini bagian dari permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain. Jadi perbedaan nyata antara permukiman dan perumahan ini terletak pada fungsinya. Pada kawasan permukiman, lingkungan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai tempat tinggal dan sekaligus sebagai tempat mencari nafkah bagi penghuninya. Maka artinya, program perumahan dan permukiman adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya pemenuhan hunian berikut prasarana, sarana, dan utilitas, tapi termasuk lingkungannya yang termasuk mendukung dan memfasilitasi masyarakat dalam mencari nafkah. Jika pemerintah menyediakan hunian, baik itu sewa maupun hunian milik, maka program ini sekaligus juga memperhatikan berjalannya ekonomi masyarakat pada kawasan tersebut, memfasilitasi ekonomi masyarakat yang tercabut dari akarnya. Mereka yang kehilangan pekerjaan karena tinggal di kawasan baru, ini menjadi bagian penting yang juga harus diprogramkan. Lalu program perumahan seperti apa yang sudah dijalankan pemerintah DKI Jakarta? Ada berbagai program, rumah susun sewa, rusunawa, penataan kampung kumuh, kemudian memfasilitasi kepemilikan rumah atau yang dikenal dengan program DP 0 rupiah. Selanjutnya yang sedang dijalankan dalam waktu dekat, hunian kawasan TOD, di Transit Oriented Development. TOD ini adalah konsep hunian yang dapat menghubungkan dengan berbagai moda transportasi. Dengan program-program rusunawa, tsunami, penataan kampung, dan hunian TOD, baik TOD sewa maupun TOD milik, ini diharapkan berbagai segmen masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan huniannya sesuai dengan kelas penghasilannya. Kalau kita bicara tentang kelas penghasilan masyarakat di DKI Jakarta, segmennya sangat beragam. Mulai dari warga yang tidak punya penghasilan atau penghasilannya sangat rendah, penghasilan rendah, penghasilan menengah, sampai penghasilan tinggi. Nah, program yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu program hunian sewa, ini ditujukan kepada warga berpenghasilan rendah dan juga bagi warga yang terkena dampak program, misalnya tiba. Meskipun kadang ada dilema ketika mereka yang terkena dampak program bukan tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, melainkan mereka yang berpenghasilan sangat rendah atau berpenghasilan menengah, sehingga ada dua kemungkinan. Setelah mengundi rusunawa tadi, rusunawa subsidi, dia tidak mau membayar, maksud saya tidak mampu membayar, atau sebaliknya, justru orang-orang terprogram ini adalah orang mampu yang ikut menikmati subsidi rumah susun. Di sisi lain, jumlah masyarakat umum yang berminat memiliki hunian sewa ini tidak dapat tertampung oleh rusunawa yang disediakan, sehingga perlu proses seleksi. Dalam proses seleksi ini ada dua kemungkinan: tidak lolos seleksi karena penghasilan melebihi ketentuan, atau lolos seleksi tapi pada akhirnya tidak mampu membayar setelah beberapa lama menghuni rusunawa. Warga yang tidak mampu membayar sewa ini dengan berbagai macam penyebab, diantaranya status ekonomi yang tidak berkembang setelah tinggal di rusunawa. Nah, program selanjutnya adalah program DP 0 rupiah, yang sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan batasan penghasilan 14,8 juta. Nah, karena keterbatasan ketersediaan hunian, maka program ini juga melewati proses seleksi. Dalam seleksi ini ada dua kemungkinan: tidak lolos karena penghasilan secara perbankan tidak cukup untuk membayar cicilan KPR, atau penghasilannya melebihi ketentuan MBR, misalnya melebihi 14,8 juta. Warga yang tidak lolos karena penghasilannya tidak mencukupi untuk membayar KPR masih memungkinkan untuk memperoleh hunian sewa di rusunawa tadi,
Tapi yang tidak lolos karena penghasilannya melebihi ketentuan, seperti penghasilan menengah, semula dilepas untuk memilih hunian komersil. Nah, kedepannya mereka yang memiliki penghasilan menengah ini akan ditawarkan untuk sewa atau memiliki hunian di kawasan transit oriented development. Artinya program Jaga Habitat ini merupakan program yang terintegrasi layanannya, mulai dari penyedia rusunawa, rusunami, sampai dengan hunian berkelas di kawasan TOD. Nah, dengan Jaga Habitat, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah sampai dengan berpenghasilan menengah, ini dapat terlayani. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang berpenghasilan sangat rendah? Mereka yang tidak mampu membayar sewa, mereka yang menunggak bayaran sewa rusunawa, apakah harus terusir dan kembali ke sewa di permukiman kumuh, kembali membangun hunian di kawasan liar tak berizin? Tentu ini tidak diarahkan oleh pemerintah. Hunian layak adalah kebutuhan semua orang. Seharusnya semua kelas ekonomi mendapatkan hunian sesuai dengan kelasnya. Untuk itulah diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Institusi firman saja tentu tidak dapat mengatasi sendiri permasalahan ini. Institusi sosial berperan mengatasi kebutuhan tempat berteduh bagi golongan berpenghasilan dan golongan yang berpenghasilan sangat rendah. Institusi pembina ekonomi dan usaha kreatif berperan dalam meningkatkan ekonomi warga, sehingga mereka yang tercabut dari akarnya tadi bisa tumbuh kembali dan hidup lagi. Demikian, semoga Jaga Habitat menjadi solusi perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat, dan demikian semoga bermanfaat terutama bagi pelaku penyedia hunian bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.